Inilah Pak Hans Sastry, seorang tokoh yang berdedikasi tinggi dalam pengabdiannya di pemerintahan. Hari-hari beliau dimulai dengan persiapan yang matang, dibantu oleh istri tercinta, Ibu Lina. Hans Sastry adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat. Beliau lahir di Kabupaten Pasaman pada 13 Oktober 1964. Beliau dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat pada 12 Agustus 2021. Sebuah momen yang sangat berharga dalam karirnya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Masa kecil di Air Balam, SD Negeri Air Balam, tahun 71 sampai dengan tahun 75, melanjutkan ke Madrasah Muallimin Muhammadiyah di Silaping, melanjutkan ke SMA Taman Siswa Padang, kuliah di Universitas Andalas, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi, angkatan 82. Saya bersaudara 5 orang, saya yang tertua. Istri Eli Marlina berasal dari Pasaman Barat juga, sekarang guru di MTSN Gunung Pangilun, Padang. Kemudian anak ada 3, ketiga-tiganya laki-laki. Ada Amin Elhan, Iman Elhan, dan Faiz Elhan. Air Balam itu terletak di Pasaman Barat, ya, daerah tertinggal, di mana pada waktu itu belum ada listrik, tidak ada PDAM, tidak ada aspal pada waktu itu. Kecil itu mandi di sungai, ya, hampir tiap hari itu mandi di sungai, main ini, berenang ke seberang, lompat dari jembatan, pergi ke hutan-hutan cari sarang burung, cari ikan. Hampir maghrib baru pulang, kadang dicari dulu baru pulang. Kemudian karena orang tua guru, ya, sebelum sekolah juga saya sering ikut sekolah, jadi duduk di meja guru itu di depan. Sekolah itu jalan kaki sekitar 3,5 kilo dari tempat tinggal, rumah orang tua. Pagi habis sholat subuh pergi dulu nyadap karet, kemudian pergi jalan kaki sekolah, yang sekitar jam 2 pulang, habis itu ke sawah sampai sore, maghrib di masjid, nanti jaga warung sampai dengan warung ditutup. Dan di Padang juga sambil sekolah itu, paginya saya ngantar koran, karena saya dikejar anjing. Karena pagi-pagi anjing kan curiga juga dia, kenapa pagi-pagi ke rumah orang gitu kan. Masukkan koran pula ke dalam pintu. Lari, ada bapak-bapak yang lagi jalan pagi. Nah, saya berlindung di balik bapak itu. Marah pula bapak. Ini saya nanti yang digigit anjing. Setelah mata kuliah hampir selesai, saya diterima di BRI, kerja bank.
Tapi sebelum tamat itu untuk supaya konsentrasi fokus menyelesaikan kerja saya ini keluar dulu dari Pak. Setelah tamat saya ke Jakarta, masuk di BPKP pusat tahun 90. Pegawai BPKP itu sampai dengan tahun 2000. Nah, saya memang minta penempatan di Sumatera Barat karena perlu mengurus adik-adik saya yang 4 ya, dan famili-famili yang lain. Setelah itu promosi jadi kepala seksi ke Bengkulu, kemudian mutasi ke Sulawesi Selatan, kemudian promosi kepala bidang ke Sumatera Barat, kemudian mutasi ke Bengkulu lagi, kemudian kepala Kasubdit di BPKP Pusat. Nah, tahun 2012 akhir itu ada permintaan tenaga BPKP dari Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Nah, saya dipekerjakan atau diperbantukan menjadi staf ahli Gubernur bidang keuangan. Dan 2017 kepala Bapeda, kemudian 2021 itu sekretaris daerah. Ternyata Bung Hatta itu lahir 12 Agustus. Itu tanggal pelantikan, dan waktu pelantikan itu kita sadari istri hadir di situ, rupanya istri ulang tahun. Saya ingin ceritakan juga karena ini sudah di penghujung karir ya. Dulu kanwil masih banyak, belum otonomi daerah. Semua BUMN, semua BUMD, bahkan pengawasan kantor anggota publik juga di BPKP, kemudian bantuan luar negeri. Nah, jadi luas sekali skop pemeriksaan itu. Pada setiap penugasan yang diperiksa itu cenderung ngasih oleh-oleh, apapun bentuknya oleh-oleh, termasuk uang. Pada waktu itu, zaman itu masih biasa. Tapi kita bertekad itu dari awal masuk pegawai tidak bisa terima itu. Orang banyak yang mencari pembenaran, katanya sedekah, kemudian nggak ada doa menolak rezeki, nah, macam-macam ini persahabatan. Waktu itu undang-undang gratifikasi belum ada, KPK belum ada. Undang-undang tipikor belum ada, tapi bagi kita untuk good governance, menurut kita itu tidak bagus. Kita bersama teman-teman di beberapa di BPKP mengambil jalan seperti itu, karena kita di dalam agama kan nggak diperbolehkan bahwa yang bukan hak kita jangan diambil. Nah, dan itu menerapkan seperti itu tidak gampang juga ternyata. Nah, kita mengalami resistensi dari rekan-rekan yang tidak sependapat, tidak sepemikiran gitu ya. Ya udah, saya terima itu risiko kalau kita megang prinsip. Intinya kan sudah ada regulasi semua. Tapi saya kira itulah yang selamat, yang mengikuti regulasi. Ya, Sumatera Barat ini sebetulnya provinsi yang istimewa, SDM-nya sangat unggul secara nasional. Nah, ke depan kita perlu sektor yang bisa menjadi lokomotif pergerakan ekonomi Sumatera Barat. Salah satunya itu sebetulnya yang potensial itu pariwisata. Nah, kalau pariwisata dia tidak merusak alam, dan yang penting kita jaga juga tidak merusak budaya. Pariwisata tidak harus kita bayangkan seperti pantai-pantai di Bali, juga tidak harus seperti itu. Kita cari pariwisata yang sesuai dengan keadaan masyarakat Sumatera Barat. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua bantuan-bantuan, dan di dalam semua interaksi kita, jadi kemungkinan banyak kesalahan, kegelapan kita, sehingga saya mohon maaf kepada semua rekan-rekan yang telah berinteraksi dengan saya selama jalani pekerjaan. Begitu juga dalam pergaulan. Sosok Pak Han bagi saya, alhamdulillah, panutan lah saya. Meskipun tidak sempurna, semua yang poin-poin penting itu sudah dapat. Itu orang yang taat beragama, pintar, bangsawan lah. Alhamdulillah. Jadi saya berusaha mendukung karir suami dari awal mulai menikah. Sudah tahu suami ini prinsipnya lurus. Saya bangga sekali karena sangat langka orang berprinsip seperti ini. Jadi sejak kecil orang tua, ayah atau umat itu
selalu bercerita tentang prestasi-prestasi yang membuat kami bangga. Prestasi di sekolah, beliau selalu juara umum, lompat kelas gitu. Itu membanggakan orang tua, diceritakan ke kami, dan juga menjadi bahan cerita juga ketika ayah umpamanya di kedai-kedai kopi. Beliau itu adalah sosok yang sangat peduli, mencintai dan mengayomi keluarga. Beliau sangat suka ngumpul-ngumpul gitu ya. Dia mungkin merasa tidak nyaman kalau anggota-anggota keluarga yang dia cinta itu jauh dari beliau. Dia orang yang ringan untuk membantu keluarga. Dia itu adalah pribadi yang mengorganisir hidupnya itu dengan rapi gitu. Mengambil keputusan dengan musyawarah. Walaupun kadang-kadang kami agak bosan juga, terlalu lama putusannya ya. Tapi itulah ciri khas beliau, sehingga putusan-putusan yang diambil itu sudah terencana dengan matang ya. Saya mengenal Pak Hans Sastry sebagai orang yang profesional dalam bekerja. Karena itulah dasar utama, bekal dan modal yang dimiliki sebelum masuk ke Pemprov, yaitu sebagai profesional auditor yang ada di BPKP. Sampai dengan saat ini semua pekerjaan-pekerjaan Korem khususnya itu bisa terselesaikan dengan baik dengan atas kerjasama dengan Pak Hans ini. Beliau kadang-kadang lucu, meskipun tampilannya memang lucu, kadang-kadang kita bercanda dengan beliau. Pokoknya apa ya, pekerjaan itu seolah-olah cair dengan begitu saja itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahyildi Ansarullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat untuk Pak Hans Sastry yang masuki masa purna bakti. Apresiasi dan salam hormat untuk Pak Han atas pengabdiannya selama ini untuk Sumatera Barat. Tapi jangan pernah berhenti memberikan pengabdian terbaik untuk negara, bangsa, dan agama. Semoga Allah SWT selalu mencurahkan rahmat dan melindungi kita semua, dan juga untuk Pak Hans beserta dengan keluarga. Saya Audi Joynaldi, Wakil Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat untuk Bapak Hans Sastry yang memasuki masa purna bakti. Atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan juga secara pribadi beserta keluarga mengucapkan terima kasih atas amal bakti Bapak Hans Sastry selama bertugas di pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Semoga ini semua menjadi amal ibadah. Mudah-mudahan Pak Hans terus diberikan berkah umur yang panjang, berkah sehat sehingga dapat menjalankannya dengan bahagia. Mengucapkan selamat memasuki purna tugas kepada Bapak Dr. Andes Hans Sastry MM. Terima kasih atas dukungan, bantuan, dan support Pak Hans Sastry dalam upaya mewujudkan cita-cita pembangunan di Kabupaten Tanah Datar dan juga Provinsi Sumatera Barat. Pak Sekda, selamat atas posisi barunya, penempatan baru. Semoga lebih bisa memberikan pengabdian yang lebih baik di tempat yang baru. Terima kasih selama Pak Sekda memimpin di Sekretariat Daerah di pemerintah provinsi. Banyak sekali diskusi arahan yang bisa kita kerjakan bersama. Kami keluarga besar PKD menyampaikan selamat bertugas di tempat baru kepada Pak Sekda. Kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahannya selama ini. Selamat memasuki purna tugas kepada Bapak Hans Sastry, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat. Saya Harneli Bahar, istri Buya Mahyildi, mengucapkan selamat bertugas ya di tempat yang baru. Dan terima kasih telah menjadi bahagian dari BPKP, baik pada saat masih di BPKP maupun telah dilimpah tugaskan. Semoga Bapak selalu sehat dan menikmati masa pensiun yang indah. Rasa syukur dan terima kasih kepada Pak Hans Sastry, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan sering-sering makan mie ya Pak. Dan jangan lupa olahraga. Jangan terlalu lama memikirnya Pak, nanti mahasiswanya ngantuk dengarkan kuliah Bapak. Tetap semangat dan sehat Pak Hans. Pak Sekda selalu di hati. Pak Sekda orangnya humble, hati-hati. Oh, luar biasa. Mudah diakses. Mantap. Hebat.